Idealnya pelihara ikan mas koki itu di akuarium ukuran berapa sih? Sebelum mulai videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe terlebih dahulu dan juga aktifkan notifikasi loncengnya supaya setiap kali admin update video tentang tips ikan hias bisa segera kamu tonton, bisa segera menambah wawasan kamu. Dan jangan lupa juga kunjungi situs iwakbunci.com karena di situ admin akan nulis beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. Follow akun IG admin di @positifadi. Oh iya, like juga fanpage dari iwakbuncit.com. Halo gan, salam Iwak Buncit. Ya, video-video di akhir-akhir ini lebih banyak yang kayak seperti ini ya, karena admin ingin lebih berbagi pengalaman selama memelihara ikan mas koki. Jadi belum sempet dulu mau keluar. Ikan juga masih ada beberapa yang masih hidup dan semoga aja umurnya panjang ya, karena sekarang itu sudah stabil. Jadi admin kalau bisa ikan yang ini aja dulu, karena biasanya ikan yang nggak beranak tapi akuariumnya yang beranak. Jadi kalau ikannya nambah, tentu dia akan nambah tempat. Nah, nambah tempat itu jadi nambah space juga nambah air. Di tempat ini masih susah air. Jadi untuk bahasan kali ini adalah soal Min. Rekomendasinya pelihara ikan mas koki itu di akuarium ukuran berapa sih? Karena sebenarnya pertanyaan seperti ini juga muncul di kolom komentar dan juga ada yang bertanya ikannya bermasalah. Setelah admin coba tanya-tanya, ikannya ternyata dipelihara di akuarium yang nggak ideal dengan jumlah yang overpopulasi sehingga muncul berbagai macam penyakit yang seharusnya sih nggak ada di dalam akuarium tersebut. Cuman karena ukuran tank yang nggak ideal, jumlah yang berlebihan sehingga harusnya tadi nggak sakit jadinya sakit. Mungkin karena walaupun nggak sakit jadinya terkena gangguan mental. Iya, jadi gangguannya tuh jadi lebih ke gangguan psikis ya. Ikan juga seperti itu, bisa stres. Nah, sepengalaman admin, kalau admin sendiri sih kalau diceritain awal-awalnya itu pelihara ikan mas koki itu di akuarium yang berukuran 60 cm. Belinya itu juga satu paket sebenarnya bareng dengan ikannya, dan ditawarin juga ya ukuran akuarium itu yang ada di tokonya. Pada saat itu admin ditawari dengan ukuran 60 cm kali 30 kali 30 cm. Harganya itu kalau nggak keliru sekitar 135.000 deh di tahun 2018 akhir. Kalau sekarang admin terakhir tanya itu sudah 170.000. Ketebalan kaca 5 mm. Standar, dan itu sebenarnya mungkin lumrah ya dijual di toko ikan hias akuarium ukuran 60 cm kali 30 kali 30 yang bisa mudah dijual, juga mudah dipindahkan. Tapi setidaknya admin jadi tahu dengan mencoba langsungnya ukuran 60 cm tersebut. Ketika admin coba praktekkan masukkan ikan, memang ya standarnya seperti itu memang untuk pelihara ikan mas koki. Apalagi pada saat itu admin pelihara ikan mas koki itu langsung beli 2 ekor ikan mas koki yang bisa dibilang ukurannya sudah sedang. Ketika dimasukkan ke dalam akuarium ya pas-pas aja untuk mereka memang, apalagi lebarnya cuma 30, tingginya juga cuma 30. Pada saat itu admin dibilangin oleh penjaga toko itu, penjualnya itu, untuk nggak ngisi airnya itu sampai penuh. Jadi walaupun tingginya 30 cm, admin cuman isi kalau nggak keliru itu sekitar 20 cm. Jadi cukup-cukup lah untuk 2 ekor ikan. Cuman masalahnya admin coba lihat di kolom komentar ada yang menanyakan soal penyakit ikan mas kokinya. Ternyata dipelihara di akuarium yang ukurannya kalau nggak keliru tuh 30 atau 40 cm dengan lebar yang mengikuti aja. Misalkan 30 atau 40 kali 30 mungkin, atau 30 kali 20, yang intinya itu jauh lebih kecil dari ukuran 60 cm tadi, dengan jumlah ikan yang di atas 5 ekor. Jadi ya wajar saja kalau sebenarnya muncul penyakit yang harusnya sih nggak ada. Semisal amonia, yang paling sederhana di dalam sebuah akuarium ikan mas koki itu adalah amonia. Karena ikan mas koki itu kan suka makan, tentu aja dia suka buang kotoran. Nah, dari kotoran tersebut menghasilkan amonia. Amonia ini kalau nggak diatasin, nggak difilter atau nggak diolah, dia akan membuat ikan mas koki sakit. Ya paling ringan itu bikin ikan stres. Yang paling parah itu bisa bikin sakit, badannya memerah dan akhirnya mati.
Nah, di awal-awal mungkin kamu yang pelihara ikan mas koki itu nggak terlalu ngerti soal ini, karena ngelihat kayak toko itu kan pakainya cuman filter, kadang filter busa aja kalau toko-toko penjual ikan hias itu kan, karena memang ikan kan masuk, kemudian orang beli, ikan masuk, orang beli, jadi kan perputarannya itu cepat. Sedangkan kita yang pelihara kan, ya di situ-situ aja seperti ini, ikannya ya gitu-gitu doang di dalam ini, sehingga perputaran air itu nggak sekencang secepat di toko ikan hias yang mungkin setiap hari diganti airnya. Oke lah, kamu mungkin pelihara ikan mas koki di awal-awal itu rajin banget ganti air, tapi setelahnya, nah dengan cuman hanya memasang filter mekanik aja, ya tentu nggak akan maksimal. Amonia tadi nggak akan tersaring. Paling banter yang kesaring adalah kotoran kasar, semisal yang coklat-coklat itu kotoran ikan mas koki, amonianya nggak kesaring. Nah, amonia ini sebenarnya disaring oleh media biologi tadi, diolah dari nitrat ke nitrit ya kalau nggak keliru. Silakan koreksi aja kalau admin keliru. Sehingga memang kalau misalkan dalam satu akuarium itu jumlahnya banyak, akuariumnya nggak ideal ukurannya, ya akhirnya jadinya bom amonia. Kalau sudah bom amonia, ikannya akan sakit. Jadi rekomendasi admin kalau mau di awal-awal pelihara itu, belilah akuarium yang minimal 60 cm. Untuk lebar kamu sesuaikan aja, ada yang 30, ada yang 35, ada yang 40. Karena biasanya sih kita yang baru pertama kali pelihara ikan mas koki kan belinya di tempat-tempat yang sudah ready semua, mulai dari ikannya, akuariumnya, mungkin aeratornya, atau mungkin pompanya, filternya. Contohnya mungkin admin itu belinya itu di toko ikan hias yang semuanya ada, langsung satu paket belinya. Jadi kamu beli yang akuarium 60 cm, isi ikannya itu ya kalau sedang 2 ekor aja sudah cukup. Tapi inilah dia, ketika di awal-awal pelihara itu sindrom pingin nambah ikan. Ya, admin juga ngerasain di awal-awal pelihara itu sindrom pingin nambah ikan. Niat awal ke toko ikan hias belinya itu filter, balik bawa ikan. Seperti itu, datang beli batu aerator, balik bawa ikan. Akhirnya dalam satu akuarium 60 cm isinya lebih dari 10, bahkan pernah 20. Teman, makin kesini admin sudah nggak lagi seperti itu. Akuarium 120 cm sekarang isinya cuma 4 ekor ikan aja. Ya, seperti ini yang gemoy-gemoy, lucu-lucu. Lihatnya aja juga sudah beda ya dengan ikan-ikan yang di awal-awal pelihara. Jadi mau belilah yang ukuran 60 cm. Dengan ketebalan kaca 5 mm itu sudah cukup, asalkan sudah ada skur keliling akuariumnya. Standarnya sih kalau beli di toko ikan hias sudah dipasangin skur keliling. Walaupun kacanya 5 mm, ukuran 60 kali 30 itu sudah bagus dipasangin skur. Kalau misalkan ada dana lebih, bisa kamu ambil yang 8 mm. Atau mungkin kalau kamu mungkin langsung pingin yang naik atas sedikit, bisa ambil yang 80 cm. Semakin besar akuarium yang kamu ambil, itu pengolahan airnya itu lebih baik, lebih bagus ketimbang kamu ngambil akuarium yang 60 cm. 60 cm sebenarnya standar ya. Tapi kalau kamu isi ikan lebih dari 2, apalagi dengan mengasih makan ke ikan itu lebih dari 3 kali sehari, dengan filter yang masih buruk, ya tetap aja air yang tersirkulasi itu nggak baik. Tapi dengan ukuran akuarium yang lebih besar, 80, 100 mungkin atau 120 cm, jarang sih tapi sebenarnya orang beli di awal-awal 120 cm kecuali buat hiasan di ruang tamu. Tapi ya itulah tadi, kalau kamu mau beli ya beli aja yang 60 cm dulu. Kalau ada dana baru ambil yang 80 cm. Ingat, kalau admin sendiri sih nentunya seperti ini, 60 cm itu isi aja 2 ekor, 80 cm isi aja 3 ekor, 1 meter isi aja 4 ekor. Kalau mungkin 120 cm isi aja 5 ekor. Tapi tinggal kamunya aja, sanggup gak ngisi ikan cuman 5 ekor di akuarium 120 cm? Atau sanggup gak cuman ngisi ikan 1-2 ekor aja di akuarium 60 cm? Karena ya di awal-awal biasanya kena sindrom buat nambah ikan. Untuk ketebalan kaca ya sesuaikan aja dengan budget kamu ya, minimal 5 mm dan standarnya itu memang ya 5 mm yang dijual. Semakin ke atas 8 mm, apalagi 10 mm. 10 mm itu sama dengan 1 cm ya. Dan juga ada yang 12 mm, itu jauh lebih mahal akuariumnya. Jadi jangan heran kalau kamu nemu akuarium yang
panjang 1 meter, dia punya ketebalan kaca 10 mm, harganya mungkin sudah masuk ke 2 juta, mungkin 1,5. Ya wajar karena kacanya juga tebalnya segitu. Belum lagi kalau mungkin dari merek tertentu, atau mungkin juga kalau sekarang itu model-model akuarium yang sudah itu ya dibikin dari pabrik, yang dari apa ya, tempered glass seperti itu juga bisa mahal. Ya, semoga bermanfaat untuk video kali ini. Silahkan like, subscribe, dan bagikan channel ini ke teman-teman kamu. Dan jangan lupa kunjungi situs iwakbuncis.com karena admin akan update beberapa konten yang mungkin hanya bisa dalam bentuk artikel saja. See ya!